Halo, selamat sore semuanya. Oke, halo semuanya. Boleh nih diajakin lagi teman-temannya yang mau bergabung karena sebentar lagi kita bakal memulai nih acaranya. Oke, halo semuanya. Bisa kita mulai ya, karena berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 16.32, jadi aku izin memulai. Sekali lagi, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Semar dan calon mahasiswa baru UNS. Kembali lagi di seri Bisa atau Bincang dan Sapa bersama SPMB UNS. Sebelumnya perkenalkan, mungkin karena aku host baru di sini ya, jadi buat teman-teman yang udah ngikutin seri Bisa mungkin baru pertama kali melihat aku. Jadi perkenalkan, nama aku Nawang Sarinda Kusuma Putri, atau kalian bisa memanggil aku dengan Nawang gitu, Kanawang atau Mbak Nawang. Saya adalah mahasiswa psikologi UNS angkatan 2020. Nah, setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya di Bisa itu telah membincangkan terkait dengan SBMPTN, pada sore ini kita bakal membahas topik yang lebih seru nih, yaitu mengenai strategi memilih jurusan kuliah. Wah, ini Wah, pasti ini menjadi salah satu topik yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh calon mahasiswa baru, ya nggak sih? Pasti dari kalian nih ada yang masih bingung terkait jurusan kuliah atau mungkin lagi mempertanyakan apakah jurusan kuliah yang mau dipilih itu udah sesuai belum sih sama diri aku, sama passion aku, apakah itu juga apa sesuai dengan goals aku. Terus mungkin dari kalian juga ada yang masih galau dan masih butuh rekomendasi dari orang-orang sekitar kalian. Jangan khawatir nih teman-teman, karena pada sore ini kita akan mendatangkan pembicara yang ahli di bidangnya untuk membahas dan mengulik bersama-sama terkait apa sih hal-hal apa yang perlu kita perhatikan dan langkah-langkah dalam memilih jurusan kuliah. Jadi aku mau memperkenalkan nih pembicara pada sore hari ini, yaitu ada Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakim, SPD MA PhD, sebagai koordinator bidang penjaminan mutu dan pengembangan naskah soal ujian SPMB UNS. Dan beliau juga merupakan salah satu dosen di psikologi UNS. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya izin untuk mengundang Bapak Hakim ke dalam room Zoom ini ya, teman-teman. Kita menunggu nih Pak Hakim sedang dalam proses untuk join Zoom ini. Sebelumnya aku mau menyapa dulu nih teman-teman, gimana kabarnya sore hari ini? Halo, halo semua, halo Nawang. Halo, Assalamualaikum. selamat sore Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada supporter. Wah, ada supporternya ya Pak. Oh, Gimana kabarnya nih Pak Hakim? ya, alhamdulillah baik. Bersemangat karena 1,5 jam lagi buka puasa, jadi sangat excited menunggu adzan maghrib. Iya, sore ini ngabuburitnya bareng ini ya Pak, teman-teman calon mahasiswa baru dulu. Hmm. Hmm. Saya mau nanya-nanya dikit nih Pak terkait pembahasan sore hari ini. Kira-kira kita mau membahas apa aja sih Pak? Ya, jadi kan ini sudah menjelang hari-hari ini ya pertempuran gitu. Sebentar lagi teman-teman yang mendaftar SBMPTN mau ikut UTBK, ujian UTBK, dan sekarang kalian sedang dalam proses memilih jurusan. Nah, kita ketemu sore ini untuk ngebantu kalian bagi terutama yang masih belum yakin gitu pilihan program studinya apa. Nah, sebagai informasi di UNS ini program studinya banyak banget ya. Ada 68 program studi, jadi bahkan ada satu program studi baru kebidanan yang langsung favorit. Nah, selain itu tapi juga ada banyak program studi lain dari bidang pertanian, hukum, psikologi, kedokteran, dan seterusnya. Nah, kita pengen buat teman-teman yang masih belum yakin nih memilih jurusan, entah itu di UNS maupun di luar UNS, kita bisa ngobrol bareng di sini. Gimana sih caranya untuk menemukan minat, kemudian memilih program studi, passion itu apa, dan seterusnya. Baik, wah ternyata topiknya seru-seru banget ya Pak sore hari ini. Dan ini pasti nanti bakal bermanfaat banget nih buat para Sobat Semar ya lagi
mempersiapkan SBMPTN ataupun jalur-jalur lainnya. Oh ya, sebelum kita memulai acara bincang-bincangnya di sore ini, aku juga mau menyampaikan nih buat teman-teman yang nanti mau mengajukan pertanyaan, bisa banget buat langsung taruh pertanyaannya di question box. Jadi biar nggak tenggelam dan nanti di akhir ketika udah masuk sesi tanya jawab bisa langsung aku bacain. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku bakal mempersilahkan Pak Hakim untuk bisa menjelaskan terkait strategi-strategi memilih jurusan kuliah. Silahkan Pak. Oke, teman-teman, SBMPTN ini adalah jalur kedua untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemarin kita baru saja selesai SNMPTN berbasis rapor dan prestasi. Nah, di SBMPTN ini seleksi masuk itu sepenuhnya didasarkan pada ujian tulis UTBK. Nah, yang menarik di SBMPTN adalah kuotanya itu paling besar di antara jalur-jalur yang lain, terutama untuk BLU. Walaupun di PTNBH kuota lebih besarnya nanti ada di seleksi mandiri. Nah, tetapi masalahnya walaupun kuotanya besar, uh, bukan berarti keketatannya rendah. Justru di SBMPTN ini keketatannya cukup tinggi. Uh, yang menjadi persoalan adalah terkadang ada dua hal. Yang pertama adalah memilih sesuai dengan kemampuan. Apakah program studi yang saya pilih itu sesuai dengan kemampuan saya? Tetapi ada faktor kedua yang juga sangat penting, yaitu apakah pilihan program studi itu benar-benar sesuai dengan passion saya. Nah, yang menjadi masalah adalah banyak di antara kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi itu memiliki pengetahuan terbatas mengenai program studi. Mengapa demikian? Karena begini teman-teman, dan Nawang juga pasti ngerasain juga, Nawang angkatan 2020 ya, baru semester 2 ini. Misalnya begini, psikologi di SMA itu nggak ada mata pelajaran apapun yang berkaitan dengan psikologi. Jadi ketika kamu kuliah di psikologi itu sepenuhnya hal yang baru. Nah, ini menjadi masalah buat kalian yang belum tahu, belum pernah mengulik program studi yang kamu pilih itu sebenarnya apa. Dan juga efek keduanya seringkali uh, pilihan program studi dari calon mahasiswa itu hanya mengerucut ke itu aja. Biasanya kedokteran, kemudian informatika, kemudian psikologi, farmasi itu yang kemarin favorit di UNS. Padahal di luar prodi-prodi itu ada banyak sekali program studi yang juga memberikan kesempatan yang sama. Nah, oleh karena itu penting untuk mengenali minat. Di program di perguruan tinggi sendiri teman-teman itu sekarang ada 19 klaster jurusan. Klaster itu adalah golongan jurusan. Jadi kalau untuk menyederhanakan, kalau program studinya itu jumlahnya, wah, ini mencapai 400-an lebih. Jadi ada sekian ratus perguruan tinggi yang bisa kamu pilih di LTMPT dan masing-masing ada banyak program studi. Jadi totalnya itu ada 400-an lebih program studi. Nah, untuk bisa membantu kalian memilih program studi yang banyak banget itu, pertama perlu tentukan bidang apa yang pengen kamu geluti di masa depan. Nah, itu ada 19 bidang petanya itu. Yang pertama adalah humaniora. Humaniora itu cocok buat kalian yang suka sesuatu yang berkaitan dengan art, pengetahuan umum, pengetahuan sosial, dan hal-hal yang sifatnya sastrawi. Nah, di humaniora ini ada seni, ada sejarah, ada ilmu bahasa, sastra, dan filsafat. Kemudian juga mungkin ada sebagian kalian yang tertarik dengan ilmu-ilmu sosial. Kalian penasaran dengan struktur masyarakat, kalian penasaran tentang isu-isu demografi, populasi, dan juga pertahanan. Nah, kamu bisa mengambil rumpun ilmu sosial. Di sana ada sosiologi, ilmu hubungan internasional, dan macam-macam sosial. Kemudian agama, kemudian adalah geografi. Itu juga menarik. Selanjutnya ada yang namanya rumpun ekonomi. Di ekonomi ada apa aja sih? Banyak macam-macam. Ada sarjana ekonomi itu sendiri, ekonomi pembangunan, kemudian manajemen, akuntansi, dan sekarang ada program-program studi baru yang berkembang. Ada bisnis digital, ada kewirausahaan. Itu kalau kalian punya minat tentang isu-isu ekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi, atau memahami prinsip-prinsip perdagangan, atau kamu ingin menjadi wirausaha. Itu ekonomi. Kemudian psikologi. Psikologi itu rumpun tersendiri, isinya ya psikologi. Tetapi di psikologi sendiri itu ada macam-macam ya. Nawang udah mulai tahu kayaknya. Di dalamnya di psikologi itu kamu bisa
sangat sosial, tapi juga bisa sangat saintek. Sebagai contoh yang sangat sosial, itu kamu bisa mendalami psikologi sosial. Di psikologi sosial sendiri ada luas, ada psikologi politik yang menjadi bidang keahlian saya juga, kemudian ada sosiologi ekonomi, ada psikologi ekonomi, memahami uh, mengapa seseorang membeli produk tertentu, pola perilaku konsumsi. Kemudian juga ada psikologi klinis, kalau kalian tertarik tentang isu diagnosa, tentang psikopatologi, gangguan-gangguan psikologis. Ada juga psikologi perkembangan dan pendidikan, kalau kalian pengen tertarik tentang pengembangan potensi, talenta, minat bakat, kecerdasan. Kemudian ada psikologi industri dan organisasi, itu psikologi. Kemudian yang lain ada rumpun pertanian. Di rumpun pertanian ada agrotek, ada teknologi pengolahan pertanian dan seterusnya. Nah, seringkali orang mikir, masa sih milihnya pertanian itu bidang apa sih? Padahal pertanian itu juga bisa sangat canggih. Misalnya sekarang ada teknologi Internet of Things untuk mengelola lahan pertanian, mengembangkan sistem pengairan otomatis sesuai dengan kondisi biokimia dari tanaman. Nah, itu ada di bidang pertanian. Kemudian ada hukum, kemudian ada bidang-bidang kesehatan, di situ ada kedokteran, farmasi, keperawatan, kemudian ada bidang lingkungan juga. Bidang lingkungan isinya seperti ilmu lingkungan, kemudian ilmu hutan. Selain itu juga ada bidang keteknikan. Teknik ini luas sekali, dari teknik sipil, arsitektur, kemudian PWK, kemudian teknik industri, teknik elektro, teknik mesin, banyak banget. Kemudian selain itu sekarang ada bidang komunikasi dan sains informasi. Kalau kalian tertarik coding, tertarik dunia program development, kemudian sistem informasi, itu rumpun yang cocok buat kalian. Kemudian ada bidang keolahragaan, kemudian bidang kimia, biokimia, kemudian fisika, astronomi, kelautan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu gambaran rumpun ilmu yang bisa kalian pilih. Jadi sekian banyak program studi yang ada di PTN di Indonesia itu bisa disederhanakan menjadi 19 golongan. Nah, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, itu kan bidang yang asing buat saya. Lantas apa sih dasar saya mengambil keputusan? Nah, untuk mengambil keputusan di psikologi kita menyebutnya sebagai minat. Minat itu apa sih? Minat adalah sebuah motivasi kuat yang muncul ketika Anda melakukan sesuatu. Nah, ini bisa meluas. Sehingga untuk mengenali minat, kalian bisa melakukan refleksi diri dan atau melihat kegiatan-kegiatan yang pernah kalian ikuti selama di SMA kemarin. Misalnya dari segi mata pelajaran, ada 5 mata pelajaran pokok. Itu mata pelajaran apa yang paling kamu sukai? Kemudian juga kegiatan-kegiatan. Itu kegiatan apa yang paling kamu nikmati? Misalnya kegiatan sosial, kegiatan kepramukaan, atau ekstrakurikuler yang berkaitan dengan teknologi. Itu juga bisa menjadi dasar. Tapi intinya teman-teman, untuk yang bisa benar-benar mengenali minat kalian adalah pertama kalian sendiri. Jadi kamu merasa rasanya suka banget ketika membaca sesuatu, kemudian mengikuti satu bidang tertentu atau melakukan sesuatu. Tetapi juga penting juga melihat feedback dari orang lain, misalnya dari orang tua atau teman-teman. Teman kalian ada yang bilang, oh kamu tuh kalau melakukan ini kayaknya passionate banget, kayaknya semangat banget. Nah itu bisa jadi adalah minatmu gitu. Kira-kira gambarannya seperti itu tentang bagaimana mengenali minat. Mungkin kalau teman-teman punya masalah atau masih bingung, kita bisa sharing di sini ya Nawang ya. Iya, betul banget nih Pak. Jadi aku ingetin sekali lagi ya buat teman-teman yang mau bertanya atau boleh tuh kayak membagikan ceritanya bisa langsung aja ditaruh di question box gitu. Nanti biar aku sampaikan ke Pak Hakim. Gitu. Wah, menarik banget nih Pak tadi terkait dengan bidang-bidang yang ada di UNS itu sendiri. Terus juga gimana sih caranya kita itu mengenali minat kita melalui refleksi diri. Nah, terus mungkin saya juga mau bertanya nih Pak, karena kan banyak ya orang-orang itu yang saya itu udah sering dengar gitu kalau kita itu yang lebih mengenal diri kita sendiri, tapi nggak jarang juga nih
orang-orang itu susah buat mengenali dirinya sendiri gitu. Nah, kira-kira gimana nih Pak caranya buat kita tuh bisa lebih mengenal sama diri sendiri gitu. Hmm, mengenal diri sendiri. Nah, jadi begini teman-teman, ada dua hal yang perlu kalian kenali sekarang. Pertama adalah minat. Minat itu tadi adalah motivasi menggambarkan ketertarikan Anda pada satu aktivitas atau objek tertentu. Misalnya ada orang yang kalau ngomongin film itu nggak terasa ngobrol 1 jam itu rasanya bentar banget gitu, sampai bahkan berjam-jam gitu. Artinya mungkin kamu punya minat di dunia film gitu. Ada orang yang suka banget mengamati orang lain dan suka baca-baca buku psikologis. Mungkin saja minatmu ada di situ. Itu jadi minat, ketertarikan kuat seseorang pada objek atau aktivitas tertentu. Yang bisa kalian lihat adalah ya pengalamanmu selama ini. Tetapi juga kamu perlu merhatiin faktor kedua, yaitu bakat. Bakat itu beda. Kalau minat itu sifatnya motivasi, kalau bakat itu sifatnya adalah kemampuan. Bakat itu ciri-cirinya ketika belajar sesuatu, sekelompok orang belajar sesuatu yang sama, ada 1-2 orang yang belajar lebih cepat dibandingkan yang lain. Kamu juga mungkin ngerasa seperti itu. Ketika belajar sesuatu, pada bidang tertentu kamu rasanya biasa-biasa saja. Tetapi bidang yang lain, itu kayaknya kamu lebih cepat nyambung gitu. Lebih cepat ngikutin. Nah, bisa jadi itu bakatmu. Jadi ciri bakat adalah kemampuan belajar seseorang yang lebih cepat daripada rata-rata teman sebayanya. Nah, kunci untuk menemukan passion, yang namanya passion, kita kan sering mendengar ya, kuliahlah, mengambillah jurusan yang sesuai dengan passion. Passion itu apa sih? Apakah passion itu minat? Bukan. Passion itu bukan hanya minat, karena interest atau minat itu bisa berubah dari satu waktu ke waktu. Yang namanya passion itu adalah overlap atau titik temu antara minat dan bakat. Antara minat dan bakat. Sebagai contoh, Anda punya minat di dunia sastra. Kamu kuat baca buku-buku tebal dari Ernest Hemingway, dari Shakespeare, dari Al-Rumi, dan kamu sendiri kalau belajar nulis di bahasa Indonesia itu outstanding gitu. Tulisanmu bagus, sering dapat pujian guru, kamu menjadi bahkan mungkin berprestasi ikut lomba. Disitulah kamu menemukan titik temu antara minat dan bakat. Contoh lain misalnya, kamu suka banget dunia otomotif, ada MotoGP kamu pasti nonton. Kemudian kalau ada motor-motor keluaran baru, mobil-mobil keluaran baru, kamu suka menguliknya di YouTube. Dan ketika kamu belajar sesuatu yang sifatnya teknik, misalnya belajar komponen motor, entah kenapa kamu bisa belajar dengan cepat. Nah, itu juga sama, artinya di situ kamu ketemu passion. Minat dan bakatnya itu nyambung. Nah, orang yang menemukan passion biasanya akan menunjukkan performa yang lebih performa yang lebih bagus di antara teman-teman yang lain, dan kelihatan menonjol banget, dan akhirnya sering dapat pujian, feedback positif dari orang tuamu, dari gurumu, dari teman-teman sekitarmu, atau orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kamu lakukan. Disitulah kamu benar-benar ketemu passion. Orang yang menemukan passion itu bedanya sama yang nggak punya passion itu begini. Ketika nanti kamu kuliah, misalnya kuliah di sastra, di ilmu sejarah, nggak selamanya kamu akan menikmati kuliah tersebut. Walaupun kamu suka bidangnya. Sebagai contoh, semester 1, kamu ketemu mata kuliah yang sebagian kamu suka, sebagian nggak kamu suka. Sebagian dosennya kamu cocok, sebagian dosennya nggak cocok. Nah, terkadang bahkan satu semester itu banyak hal itu saling ketemu dan membuat pengalaman belajar menjadi kurang menyenangkan. Nah, dalam situasi ini akan kelihatan bedanya antara yang punya passion sama yang nggak punya passion. Yang punya passion, yang nggak punya passion, dia akan cepat frustrasi. Kehilangan arah tujuan, kayak ngapain sih aku melakukan semua ini. Tetapi orang yang punya passion, itu akan terus maju.
passion itu akan membuatmu tetap berdiri dan berjalan dalam situasi yang sulit. Itu passion, dan passion itu berangkat dari minat dan bakat. Kira-kira seperti itu. No. Baik Pak, wah banyak banget nih insight baru yang saya dapat terkait dengan minat dan bakat, terus juga gimana manifestasi dari passion itu sendiri gitu ya Pak. Nah ini selanjutnya saya mau menyampaikan, udah muncul nih Pak beberapa pertanyaan menarik dari teman-teman. Di sini ada pertanyaan pertama dari JNSSY. Jadi dia bertanya, Pak kalau memilih jurusan kan sesuai dengan kemampuan diri kita kan. Nah kalau misalnya minat dan suka sekali di fakultas kedokteran, kemampuan itu tuh bukannya bisa menyesuaikan ya Kak, asalkan kita mau bergerak. Nah ini mungkin sesuai nih Pak sama dengan pembahasan sebelumnya terkait minat dan bakat. Gimana ini menurut Pak Hakim? Betul, itu menarik banget pertanyaan dari Genisi ya. Kita suka banget sama kedokteran tetapi kemampuan tidak sampai ke sana. Nah, tipsnya begini buat teman-teman SMA yang mau mendaftar. Minat itu semestinya tidak dibuat spesifik, tetapi agak meluas gitu. Misalnya kamu minatnya kedokteran, itu perluaslah area minat itu menjadi lebih ke arah dunia kesehatan. Nah, kalau minatmu luas, maka di sana pilihannya akan lebih banyak. Selain kedokteran, ada keperawatan, ada kebidanan, psikologi juga bisa masuk, kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi, kuncinya di sini untuk menghindari frustrasi dan seterusnya, maka minat itu sedikit diperluas. Dan dengan memperluas minat, kita punya lebih banyak pilihan, dan dengan lebih banyak pilihan, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan kita. Ingat bahwa kunci kesuksesan itu bukan hanya di minat saja, tetapi minat ketemu bakat, minat ketemu kemampuan. Kalau suka dengan kedokteran tetapi kemampuannya tidak sampai ke sana, justru nanti pada saat kuliah itu akan kesulitan. Sehingga lebih baik untuk mengambil program studi lain yang minatnya masih sama, dunia kesehatan, tetapi kemampuannya masih seimbang gitu. Jadi kuncinya di sini adalah memperluas minat. Baik, terima kasih Pak. Semoga bisa menjawab ya Genesia terkait tadi. Berarti kuncinya adalah memperluas minat gitu. Siapa tahu ternyata memang masih nih minat di bidang kesehatan, berarti bisa mungkin ambil keperawatan atau mungkin kebidanan atau mungkin jurusan yang lain gitu yang masih dalam bidang kesehatan. Seperti itu ya Pak kurang lebihnya. Selanjutnya ini mungkin sering ya ada orang-orang nih nanyanya gini, kalau kita itu minat tapi diri kita itu nggak punya bakat gimana Kak? Nah ini mungkin antara nggak punya bakat atau belum sadar aja gitu ya Pak? Atau gimana nih kalau menurut Pak Hakim? Iya, benar banget Nawang. Jadi nggak ada orang yang nggak punya bakat. Gardner, seorang psikolog yang sangat terkenal, itu mengembangkan teori yang disebut sebagai multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Dia mengatakan kecerdasan itu ada 8 jenis. Ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan estetik, dan seterusnya. Jadi penelitian psikologi menemukan bahwa setiap orang itu pasti punya bakat masing-masing gitu. Dan itu memang alamiah, bukan hanya di manusia ya. Kita lihat spesies makhluk hidup secara umum. Misalnya monyet dibandingkan manusia IQ-nya lebih kecil, tetapi kemampuan motoriknya lebih kuat. Anjing misalnya, kemampuan survival dia kalah sama macan, tetapi kemampuan dia untuk mencium bahaya itu lebih tajam sehingga dia lebih survive. Jadi bakat itu sudah menjadi bawaan setiap spesies. Bakat sudah menjadi bawaan setiap manusia, sehingga memungkinkan dia untuk survive dalam situasi apapun. Nah, PR-nya tinggal bagaimana mengenali minat dan bakat. Pertama adalah mengenali minat kita, kemudian mengenali bakat kita, dan kemudian menemukan titik temu antara minat dan bakat. Bakat itu bisa kita lihat dari seluruh aktivitas yang kamu lakukan, nggak hanya yang akademik aja. Kalau akademik itu kan sangat spesifik, hanya kognitif ya. Bahasa Indonesia, matematika semuanya kognitif. Tapi mungkin saja nilai rapormu biasa-biasa aja, tetapi di kursus tari kamu menonjol, artinya kamu punya kecerdasan motorik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ada nggak minat kegiatan program studi
yang bersifat motorik dan masih masuk ke dalam area minatmu. Misalnya di situ ada tari, itu kan motorik halus. Di situ kamu bisa mengembangkan bakat di bidang seni rupa, desain komunikasi visual, atau arsitektur, desain interior, macam-macam. Jadi kuncinya itu adalah percaya bahwa setiap orang itu pasti punya bakatnya masing-masing. PR-nya tinggal bagaimana menemukan bakat tersebut. Nah, untuk bisa mengenali bakat, kuncinya adalah dengan melihat seluruh aktivitas yang pernah kamu lakukan di sekolah, luar sekolah, kurikuler, ekstrakurikuler, dan lihat pada kegiatan apa saja kamu bisa belajar lebih cepat dan apakah kamu menyukainya. Saya setuju banget nih sama jawaban Pak Hakim dan semoga bisa menjawab ya buat Kiranti karena benar nih ada yang namanya individual differences gitu ya. Jadi setiap manusia tuh unik dan pasti punya bakatnya masing-masing seperti itu. Jadi tinggal PR Kira nih buat bisa refleksi diri lagi, lihat pengalaman, terus juga lihat aktivitasnya selama ini apa sebenarnya yang suka dan juga menonjol gitu di sana. Baik, terima kasih Kiran buat pertanyaannya. Selanjutnya, ini ada mungkin kalau ini lebih saran ya Pak. Jadi dia bertanya nih, Ilva itu bertanya, kalau cita-citanya jadi guru tapi bakatnya di bidang bahasa Indonesia itu lebih baik ke PGSD atau mengambil sastra Indonesia gitu. Mungkin ini bisa memberikan saran. Ya, sebelum memilih program studi atau menentukan cita-cita, mungkin perlu menanyakan ke diri sendiri, apakah kamu menikmati kegiatan mengajar atau tidak? Apakah kamu suka ngajarin anak-anak kecil atau teman-temanmu yang ketinggalan di satu mata pelajaran? Kalau iya, berarti mungkin kamu punya minat di bidang pedagogi atau bidang keguruan. Sehingga kamu bisa memilih program-program studi yang ada di Fakultas Ilmu Keguruan, FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada 23 prodi yang ada di sana. Nah, tinggal menyesuaikan dengan bakat. Kamu bakatnya di bidang sastra Indonesia. Apakah bisa ke PGSD? PGSD bisa program guru sekolah dasar. Mengapa? Karena di sekolah dasar juga ada pelajaran bahasa Indonesia dan ada juga kegiatan-kegiatan sastra. SD-SD modern itu sangat menonjol loh di kegiatan-kegiatan perlombaan sastra. Kemudian atau alternatifnya selain PGSD, kamu juga bisa menyalurkan minat bakatmu ke program pendidikan bahasa Indonesia dan program pendidikan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Itu ada di UNS. Jadi kamu either bisa mengambil PGSD, nggak masalah kalau kamu menikmati kegiatan mengajari orang lain, atau juga bisa ke pendidikan bahasa Indonesia. Kalau sastra Indonesia itu juga bisa. Mengapa? Karena di sastra Indonesia kamu juga selain belajar sastranya, kamu juga akan diajarkan tentang skill-skill menulis, writing skills. Dan di writing skills itu kamu bisa kembangkan untuk menjadi instruktur menulis. Di era sekarang di mana sosmed kayak IG ini semakin populer, kebutuhan orang untuk bisa menulis dengan baik itu semakin tinggi. Sehingga muncul kelas-kelas bagaimana cara menulis caption, kemudian sosial media ads, dan seterusnya. Nah, itu biasanya diajari oleh mereka yang punya latar belakang pendidikan sastra Indonesia. Jadi menurutku kamu bisa masuk ke PGSD, bisa masuk ke pendidikan bahasa Indonesia, atau bisa masuk ke sastra Indonesia. Siap, terima kasih Pak untuk jawabannya, pencerahannya. Semoga bisa mencerahkan buat Kiva ya. Jadi bisa dipertimbangkan lagi nih, apakah bisa masuk PGSD atau pendidikan bahasa Indonesia ataupun sastra Indonesia. Nah, boleh nih buat teman-teman lain yang masih kepo-kepo terkait tips and trick mengenai pemilihan jurusan kuliah atau mau cerita-cerita ada hambatan apa gitu dalam memilih jurusan ini, boleh banget masih aku tunggu di question box ya. Nah, ini dari Kiva juga bilang terima kasih Pak. Ya, sama-sama terima kasih juga Kiva untuk pertanyaannya. Baik, sambil menunggu teman-teman lain yang masih menuliskan pertanyaannya, saya tadi juga ini Pak, sangat tertarik ya dengan salah satu statement Bapak yang bilang kalau
pertama langkahnya adalah mengenal diri sendiri gitu melalui refleksi. Tapi kita juga butuh feedback dari significant other atau orang-orang penting kayak misalkan orang tua ataupun teman-teman. Nah, tapi misalkan ada kasus di mana orang tersebut itu udah merasa yakin nih Pak kalau wah kayaknya saya passionnya di sini dan saya minat di sini juga punya bakat di sini. Tapi ternyata orang-orang di sekitarnya tuh justru melihatnya itu dia memiliki passionnya di bidang yang lain. Nah, itu kira-kira gimana ya Pak? Kadang tuh orang juga bisa jadi dilema karena hal seperti itu. Iya benar. Iya seringkali ini ya orang-orang di sekitar kita bukannya ngedukung passion kita, tetapi kadang mematahkan cita-cita. Itu terjadi misalnya ketika minat dan bakat Anda ada di bidang yang tidak familiar bagi orang-orang di sekitar Anda. Misalnya orang yang minat di dunia apa namanya sastra Indonesia, sastra Jawa, itu kan jarang banget. Saya termasuk. Dulu sebenarnya saya pengen masuk ke sastra Jawa, tapi bagi keluarga saya, kemudian orang-orang di sekitar saya, mereka nggak melihat itu sebagai sesuatu yang menarik atau prospektif. Dan akhirnya malah saya ke psikologi, tapi akhirnya ketemu passion juga di psikologi. Anyway, itu bisa terjadi dan sering terjadi. Lantas, bagaimana sih cara kita mensikapi itu? Yang pertama begini, prinsipnya adalah minat dan bakat itu mesti realistis. Dan ukuran realistis itu juga tergantung pada pemahamanmu. Nah, terkadang kita mengembangkan karena pergaulan atau hal-hal yang kita baca, kita mengembangkan minat bakat yang tidak realistis. Mungkin bagus, tetapi di Indonesia nggak ada jurusannya. Maka itu dianggap tidak realistis. Dan dalam konteks ini, feedback orang lain itu tidak kemudian kita abaikan begitu saja, tetapi kita manfaatkan sebagai sebuah pertimbangan. Salah satu pertimbangan saja untuk melihat apakah pilihan kita itu realistis, apakah pilihan kita itu memang prospektif, bagus atau tidak. Tetapi jangan sampai memutuskan, apalagi mengubah pilihan karena orang lain. Seperti yang saya tegaskan sejak awal bahwa yang tahu minat bakat Anda adalah Anda sendiri. Mengapa? Karena berapa jam sih Anda bersama orang tua Anda? Atau seberapa sering Anda melakukan hal-hal yang Anda sukai bersama orang tua Anda? Sangat jarang sekali gitu. Yang sering Anda melakukan sesuatu itu bersama orang lain atau diri sendiri. Sehingga orang lain itu hanya mengetahui sepotong-sepotong tentang diri Anda, apalagi tentang minat dan bakat. Sehingga kesimpulannya adalah masukan dari orang lain itu menjadi feedback yang penting juga, tetapi jangan pernah menjadikan itu sebagai satu-satunya dasar keputusan atau bahkan mengubah keputusan Anda sepenuhnya gitu. Hanya salah satu pertimbangan aja. Wah, menarik banget jawabannya Pak Hakim dan sangat menginspirasi ya kayak. Jadi tetap aja dijadikan pertimbangan, salah satu itu boleh banget, tapi jangan sampai ya, boleh nih teman-teman ingat lagi, jangan sampai hal itu malah jadi meruntuhkan apa yang pilihan di awal yang udah teman-teman sadari sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, ada juga dari Azumi Guard, ini lebih ke meminta rekomendasi sepertinya. Jadi dia udah menetapkan pilihan yang pertama itu ada di psikologi UNS, kemudian di pilihan keduanya itu ada di teknik industri. Nah, apakah kira-kira itu sudah tepat atau mungkin kan kalau tepat atau tidak agak tidak tahu juga ya Pak Hakim dengan orang ini seperti apa. Mungkin bisa menjelaskan penggambaran dari masing-masing jurusannya biar si Azumi ini lebih tercerahkan seperti itu Pak. Ya, mungkin yang bisa saya lakukan adalah mencoba memahami dan menginterpretasi minat Azumi dari pilihannya. Pilihan pertama psikologi, pilihan kedua teknik industri. Kalau dilihat dari rumpun ilmu, psikologi dan teknik industri itu agak berjauhan walaupun berkaitan. Jadi nampaknya di sini minatmu belum terbentuk secara jelas. Oh, minat saya di bidang ini gitu. Sehingga antara pilihan dan pertama dan pilihan kedua jarak dunianya masih agak terlalu jauh. Lebih linear misalnya sama-sama saintek, pilihan pertama adalah psikologi UNS, pilihan kedua itu juga sifatnya yang berkaitan dengan manusia. Contohnya kalau cewek sih bisa kebidanan, kalau cowok bisa mengambil
D4 Sarjana Terapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi psikologi, kedokteran, kemudian keperawatan itu adalah bidang-bidang yang disebut sebagai bidang yang menuntut empati. Kemampuan Anda memahami persoalan orang lain. Nah, itu berbeda dengan teknik industri, di mana di teknik industri fokusnya adalah mengajari Anda membuat sistem produksi yang efektif dan efisien. Malah terkadang kebalikan, secara menurut teknik industri kamu harus mecat karyawan, tetapi secara psikologis kamu harus merangkul karyawan. Nah, ini prinsip dasar keilmuan yang agak berbeda. Sehingga saya kira mungkin bisa mempertimbangkan pilihan keduanya. Atau pertanyaan pertama adalah menentukan di antara psikologi dan teknik industri mana yang kamu pengen banget. Kalau psikologi berarti pilihan keduanya bisa cari sesuatu yang related. Misalnya bidang-bidang yang menuntut empati tadi. Atau kalau kamu lebih suka ke teknikan, yang lebih dekat ke teknik industri, misalnya adalah manajemen kalau lintas jurusan. Kalau di teknik sendiri ada ya semua jenis keteknikan itu satu bidang ilmu, satu bidang minat. Teknik arsitektur, kemudian teknik mesin, sipil, dan seterusnya. Nah, seperti itu kurang lebih jawaban dari Pak Hakim ya buat Azumi, jadi bisa nih dipertimbangkan lagi. Oke, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ganesha yang tadi sempat bertanya, jadi izin bertanya lagi terkait dengan kemampuan. Apakah itu hanya tentang pengetahuan saja ya Pak? Kemampuan gimana? Maaf, nggak kurang jelas. Kalau tentang kemampuan itu apakah hanya tentang pengetahuan? Jadi apakah kemampuan itu hanya tentang pengetahuan saja? Iya, betul banget. Nah, ini masalahnya. Di UTBK yang diuji adalah sebagian besar kemampuan kognitif, penguasaan mata pelajaran, dan juga TPS. TPS itu mendekati tes kecerdasan. Tapi faktanya teman-teman, di dalam kuliah nanti, itu kognisi itu hanya kemampuan kognitif atau pengetahuan itu hanya mungkin 20%, 30%. Yang lain adalah faktor-faktor seperti minat dan bakat tadi. Sehingga di sini kamu harus berdamai, alias ya harus menyesuaikan diri. Untuk menentukan program studi, saran saya adalah gunakan pertimbangan minat bakatmu sebagai pertimbangan utama. Baru kemudian kamu lihat, oh untuk masuk ke prodi ini saya harus mengambil tes Saintek atau Soshum. Kemudian cobalah belajar materi pelajaran di sana. Jadi kemampuan itu bukan hanya pengetahuan. Pengetahuan itu atau IQ itu mungkin hanya 20-30% saja. Yang lain itu lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian, faktor-faktor motivasional. Seperti itu. Baik, sudah cukup menjawab ya dari Ganesha. Terima kasih banyak buat pertanyaannya. Wah, semakin ramai nih Pak. Karena tadi banyak yang minta rekomendasi, jadi ada beberapa lagi yang mau minta pertimbangan seperti itu. Mungkin saya ambil contoh dari Alin ya, dari Alin 12. Kak, Pak, maaf mau nanya, pilihan 1 itu hukum UNS dan pilihan 2-nya sosiologi. Kira-kira itu udah tepat belum ya, Kak, Pak? Nah, ini menarik. Di hukum, program studi hukum itu satu, tetapi nanti peminatannya ada banyak. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, kemudian ada hukum internasional, bahkan sekarang ada hukum kesehatan. Nah, hukum itu mirip kayak psikologi. Tetapi prinsipnya hukum itu berusaha untuk menciptakan masyarakat yang tertata. Nah, ini cocok banget sama sosiologi. Sosiologi adalah bidang sosial yang mencoba memahami tentang struktur sosial dan bagaimana perilaku anggota masyarakat. Jadi antara hukum dan sosiologi ini sangat dekat sekali. Jadi saya kira pilihan Alin ini sudah berada di dalam satu area minat yang sama. Bagus sih. Dan kemudian dari segi peluang juga cukup oke. Hukum itu memang keketatannya lebih tinggi daripada sosiologi, sehingga urutannya sudah tepat. Hukum pilihan 1, sosiologi pilihan 2.
Nah, ini Baik, langsung oke udah deh, kayak baik nih Pak. konsultasi bimbingan belajar. Iya, ini konsultasi ya Pak. Baik nih, Alin udah tinggal daftar aja. Semangat ya, Alin. Semoga bisa tersampaikan dan terima gitu. Nah, ini ada lagi yang menarik nih. Berhubung saya juga anak psikologi, ada yang nanya nih Pak terkait psikologi. Jadi, dari Lia FPP bertanya, halo Kak, Pak, saya minat ke psikologi UNS sama Kesmas, tapi saya kurang mampu dalam hitung-hitungan. Sekarang saya lagi bimbang mau linjur atau tidak. Gitu. Jadi sepertinya dia dari IPS mungkin ya, jadi mau linjur ke IPA gitu. Oh, ini linjur dari IPS ke IPA. Kalau IPS ke IPA bisa ngambil psikologi. Tapi psikologi UNS itu saintek. Kesmas juga saintek, sehingga linjur kemungkinan tidak. Tapi kalau misalnya Anda anak saintek, matematikanya kurang bagus, berita bagusnya adalah bahwa bidang psikologi dan Kesmas ini lebih banyak membahas hal-hal yang sifatnya kualitatif, bukan hitung-hitungan. Jadi lebih banyak tentang teori, kemudian diagnosa di psikologi dan seterusnya, sehingga tidak menuntut Anda untuk pintar banget di matematika. Tapi jangan salah, di psikologi itu pun tetap butuh matematika. Mengapa? Karena ada mata kuliah seperti psikometri, statistik, metode kuantitatif, dan itu semuanya menggunakan hitung-hitungan. Walaupun sebenarnya asal kamu memahami matematika dasar dan juga mau belajar software, itu gampang sih. Jadi bukan matematika yang sulit banget gitu. Iya, betul. Jadi tetap ada hitung-hitungan, cuma hitung-hitungannya tidak sesulit teknik mungkin ya, kalau di psikologi sendiri gitu. Dan ya bisa dipertimbangkan ya buat tadi ya. Kemudian selanjutnya ini mungkin ada konsultasi yang terakhir kali ya Pak. Dari wah ini nama-namanya Love Myself. Kayaknya nih orangnya sangat Psikologi self banget. love nih ya semoga. Jadi dia itu pertama milih Ilkom, kemudian milih sosiologi. Kira-kira gimana nih Pak? Oke, Ilkom, UNS, dan sosiologi. Ilkom itu apa sih? Di ilmu komunikasi, kalian belajar tentang teknik, metode penelitian yang bisa meningkatkan komunikasi secara lebih efektif, baik itu komunikasi antar individu maupun komunikasi ke masyarakat. Sementara sosiologi, seperti saya bilang tadi, adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat dan dinamika sosial. Sehingga Ilkom dan sosiologi ini benar-benar satu nafas. Bisa dibilang Ilkom adalah salah satu terapan dari sosiologi. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, maka Anda harus memahami siapa yang Anda ajak komunikasi. Masyarakat itu kan beda-beda, dari segi suku bangsa, dari segi bahasa, dari segi tingkatan sosial ekonomi. Nah, struktur-struktur seperti itu, tingkatan sosial ekonomi dan seterusnya adalah hal-hal yang dipelajari di sosiologi. Untuk bisa berkomunikasi dengan baik, Anda harus memahami sosiologi. Artinya, pilihan Anda ini sudah tepat. Ilmu komunikasi dan sosiologi itu berada di satu area yang hampir sama, dekat. Kemudian kalau dari segi peluang itu juga pilihannya sudah cukup bagus. Ilkom ini keketatannya lebih tinggi daripada sosiologi. Jadi sudah oke. Good luck. Oke, good luck buat Love Myself. Semoga cita-citanya tercapai ya di tahun ini, bisa jadi antara mahasiswa Ilkom atau sosiologi di 2022 ini. Amin. Dan juga good luck nih buat semua teman-teman yang lagi menanyakan jurusan ini. Kemudian ini saya menemukan pertanyaan menarik nih Pak dari Iva yang tadi juga udah sempat bertanya. Jadi Iva ini bertanya, bagaimana ya Pak tanggapan Bapak tentang orang-orang yang menyarankan begini, masuk di jurusan yang seadanya tidak apa-apa, yang penting diterima di PTN. Wah ini sangat kontroversi ya. Gimana nih Pak menurut Bapak? Iya, jadi ada juga orang-orang yang mungkin udah nggak punya pilihan atau nggak tahu kemampuannya, akhirnya ya sudahlah, yang penting diterima. Nah, tentu saja itu bukan ideal. Bukan ideal. Tetapi teman-teman jangan khawatir, terkadang Anda menemukan passion ketika
sudah menjalani. Seperti yang sudah saya sampaikan juga bahwa banyak hal di kuliahan itu sama sekali baru buat kalian. Kalian nggak hanya baru tahu sedikit saja tentang banyak sekali program studi yang ada di universitas. Sehingga tapi setidaknya kalian membaca dulu program studi apa yang mau kalian ambil, walaupun kalian nggak terlalu minat di situ, kemudian diterima. Nah, diterima itu bisa saja kamu akan menemukan passion sembari jalan. Saya sendiri menemukan passion di psikologi baru semester 7, telat banget. Tapi toh alhamdulillah akhirnya mencintai dan bisa sekolah sampai akhir gitu. Kemudian yang kedua gini teman-teman, di dunia kampus sekarang itu kalian punya kesempatan luar biasa untuk lintas jurusan selama kuliah. Jadi dengan adanya kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu ada kebijakan setelah semester 5, kamu tuh bisa ngambil mata kuliah di program studi lain. Nggak hanya di sesama universitas yang sama, tetapi juga bisa lintas universitas. Misalnya anak statistik ngambil mata kuliah perilaku konsumen di program studi manajemen dan bisnis. Itu bisa banget. Bahkan seperti yang Nawang sendiri lakukan adalah ikut program-program International Student Exchange. Ada namanya program namanya ISMA, di mana setiap tahun Kemendikbud ngasih beasiswa kepada ribuan ya, ratusan lah mungkin, ratusan mahasiswa semester 5 ke atas untuk ngambil 1 semester kuliah di luar negeri, dan itu fully funded, benar-benar dibiayai oleh negara. Nah, di situ malah kamu didorong untuk ngambil mata kuliah yang beda sama program studi yang kamu ambil sekarang. Sehingga sekarang yang penting itu ada benernya juga. Yang penting kamu masuk dulu ke perguruan tinggi negeri. Habis itu kamu bisa memanfaatkan kekayaan intelektual dan luasnya kesempatan yang ada di perguruan tinggi. Ngambil mata kuliah di jurusan lain, kemudian ikut program student exchange, kemudian bahkan penelitian menunjukkan peluang kerja kalian itu banyak dipengaruhi oleh networking yang kamu bangun selama kuliah. Dan networking itu nggak hanya dari ruang kelas, bahkan mungkin networking yang sebenarnya itu lebih banyak kamu dapat dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler kayak organisasi mahasiswa. Sehingga kalaupun kamu keterima di program studi yang nggak ideal, yang bukan minat utamamu, tetap kamu bisa berkembang maksimal dengan mengikuti program Merdeka Belajar, kemudian juga memaksimalkan minat dan bakatmu di program-program kegiatan kemahasiswaan. Gitu, Nawang. Wah, betul. Saya setuju nih. Setuju banget nih sama Pak Hakim. Setuju banget. Memang terutama pengalaman personal sekarang ya. gitu ya. Banyak banget peluang-peluang terbuka gitu buat anak-anak mahasiswa S1 buat bisa merasakan belajar di luar jurusan atau bahkan di luar kampus. Dan di kampus sendiri kan juga banyak OKM organisasi yang bisa diikutin dan jadi ladang juga buat develop diri gitu. Jadi jangan khawatir ya buat Kiva tadi. Kemudian selanjutnya ini ada ini nih Pak, berhubungan juga tentang psikologi, mungkin ini masalah psikologis gitu ya. Jadi dari Alin lagi itu tanya, aku dan teman aku itu sering banget overthinking berlebihan karena takut gagal SBM. Solusinya gimana ya Kak biar nggak overthinking? Nah ini juga sering ditemukan ya Pak untuk overthinking, keterima SBM atau enggak. Ya, overthinking kadang perlu juga sehingga membuat kita lebih siap menghadapi SBM. Kita terdorong untuk latihan soal lebih banyak, untuk lebih konsentrasi dan seterusnya. Tetapi overthinking yang berlebihan itu juga bisa menciptakan stres, kemudian kecemasan, kemudian bahkan rasa frustrasi. Bagaimana sih menghindari overthinking yang negatif? Yang pertama adalah jangan berpikir SBM adalah harga mati. Enggak teman-teman, SBM itu hanya salah satu dari jalur masuk ke perguruan tinggi. Yang lain misalnya selain SBM ada seleksi mandiri, dan seleksi mandiri itu macam-macam bentuknya. Di UNS sendiri ada 7 jenis seleksi mandiri, artinya itu peluang lagi. Kemudian zaman sekarang juga ada alternatif untuk gap year. Kalau kamu merasa belum siap tahun ini,
it's okay and totally fine kalau kamu menunda 1 tahun dan ikut SBM di tahun berikutnya gitu, sehingga lebih siap. Jadi untuk menghindari overthinking adalah dengan menyadari banyaknya peluang-peluang di luar sana. SBM bukanlah harga satu-satunya jalan untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Menarik banget nih. Mindsetnya bisa diubah nih ya, mungkin dari Alin kalau SBM itu bukan harga mati gitu, dan jadiin overthinking ini mungkin bahkan dijadiin aja sebagai sinyal kalau oh berarti perlu nih belajar lagi, perlu berusaha lagi, seperti itu. Jangan sampai justru membuat stres yang negatif gitu ya. Dan untuk masuk ke perguruan tinggi, saya tambahkan dikit, itu nggak hanya SBM dan seleksi mandiri. Di universitas-universitas di bawah Depak seperti UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Kalijaga, mereka punya seleksi mandiri khusus perguruan tinggi keislaman. Kemudian politeknik negeri itu juga punya seleksi bersama khusus politeknik, itu juga bisa menjadi kesempatan. Kemudian setiap politeknik dan juga universitas itu juga masing-masing punya seleksi mandiri. Jadi kalau dilihat dengan akal jernih, dengan kepala dingin gitu, sebenarnya peluang di luar sana itu luar biasa banyaknya dan sama-sama menjanjikan. Ada banyak prodi-prodi menarik di UIN dan juga di Politeknik Negeri. Iya, betul banget nih. Jadi bisa banget dicari-cari lagi informasinya karena memang sebanyak itu peluang-peluang yang ada. Mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya Pak dari Wahyu Ivita, bertanya terkait jurusan psikologi itu apakah harus pintar dan mengerti bahasa Inggris atau bahasa asing? Terima kasih. Oke. Kalau harus sih sebenarnya enggak, tapi memang psikologi di Indonesia dimanapun, dari UNS, UGM, UI, Unpad, UNER, itu buku-buku kuliahnya, buku-buku pedomannya, buku pedoman textbooknya itu sebagian besar berbahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris itu tidak wajib di psikologi, tetapi akan ngebantu banget kamu untuk bisa kuliah dengan lancar dan maksimal, kayak gitu sih. Iya, benar banget nih. Mungkin aku juga mau menambahkan dari pengalaman ya buat Wahyu. Jadi memang bukan suatu kewajiban buat bisa, tapi itu bakal ngebantu banget. Tapi jangan khawatir nih Wahyu, kalau misal sekarang bahasa Inggrisnya mungkin belum bagus-bagus banget atau ngerasa masih kurang pede sama bahasa Inggrisnya, itu nggak apa-apa, karena nanti selama kuliah juga bisa banget mengalami proses belajar gitu. Terutama kan nanti semakin sering terekspos sama buku-buku textbook dari luar gitu berbahasa Inggris, nanti tuh bakal belajar juga, oh gini kosakatanya, vocab-vocab yang sering muncul gitu. Jadi jangan khawatir gitu. Nah, karena udah makin sore ya Pak, dan sepertinya juga teman-teman dan Pak Hakim dan saya juga udah mau berbuka puasa gitu. Jadi mungkin untuk menutup sesi bisa pada sore hari ini, saya mau minta nih closing statement dari Pak Hakim, sekaligus juga memberikan motivasi kepada teman-teman di sini yang masih merasa kurang pede atau masih galau atau mungkin insecure sama pilihan jurusannya. Boleh nih dipersilahkan Pak Hakim. Oke, teman-teman di SBMPTN dan di seleksi masuk perguruan tinggi secara umum, kalian akan mendapatkan banyak sekali pilihan program studi. Ada ratusan program studi di ratusan universitas negeri di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum memilih, hal pertama yang penting untuk dilakukan adalah mengenali minat dan bakat diri sendiri. Untuk mengenali minat dan bakat dari diri kita sendiri, tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu bingung. Tanyalah pada diri sendiri dan juga lihat apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau ada hal-hal yang memang kita minati, bisa jadi itu adalah area minat kita. Dan tetapi di sisi lain, kita juga perlu mengembangkan area minat yang luas. Tidak hanya psikologi, tidak hanya teknik sipil, tetapi alih-alih teknik sipil, minatnya bisa menjadi keteknikan. Alih-alih akuntansi, minatnya bisa diperluas menjadi ekonomi. Dengan mengenali minat, memperluas minat, dan kemauan untuk mengeksplorasi pilihan-pilihan yang ada di program studi, saya yakin kalian akan mendapatkan program studi terbaik. Dan once you enter the university, ketika Anda sudah masuk ke universitas,
yakinlah akan banyak sekali, ada banyak sekali peluang untuk Anda memaksimalkan minat dan bakat untuk menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Saya kira seperti itu, Nawang, untuk penutup kita di sore ini. Baik, terima kasih banyak Pak Hakim. Terima kasih banyak untuk insight-insight dan juga perspektif barunya di sore hari ini. Semoga juga bisa membantu teman-teman yang masih mengalami kegalauan atau kebingungan dan juga masih mempertanyakan jurusan kuliah yang tepat seperti itu. Dan juga tadi saya sendiri belajar banyak hal dari perbincangan pada sore hari ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi dari awal sampai akhir dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren banget nih. Semoga sesi di pada sore ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman seperti itu. Nah, kalau begitu saya mempersilahkan Pak Hakim untuk bisa meninggalkan live ini, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi telah meluangkan waktunya dan juga bersedia untuk live bersama saya seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat Terima berbuka kasih. puasa. Salam semua, pamit dulu. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya juga. Nah, oke, oke. Makasih semua buat teman-teman yang udah bertahan, udah stay tune dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya tadi belum sempat dijawab, nggak apa-apa ya, jangan khawatir, mungkin bisa dipertanyakan di lain waktu. Sekian aja buat sesi bisa pada sore hari ini. Aku Nawang selaku host pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi dan juga memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau perbuatan yang juga kurang enak di hati teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Selamat sore.